welcome to Mind Matters. Di episode ketiga kali ini kita bakal ngomongin soal skill hidup yang perlu kamu miliki. Kembali lagi sama Hana dan Cinta dan Kiki. Kalau ngomongin soal skill, orang tuh pasti kebanyakan fokus ke hard skill, ya gak sih? Iya betul Iya, sih. betul. Kayak coding, Konten editing, ya, terus desain, public public speaking. speaking, modeling. Padahal di era saat ini yang diperluin itu justru soft skill loh, Iya sih betul. kayak self awareness. Iya. betul kayak gitu Iya. Kak Kiki. Ini aku mau baca satu data dari WEF tahun 2025. Apa tuh Kak? Itu 50% pekerja akan berubah karena teknologi dan AI. Tapi skill yang paling dibutuhin itu justru tetap emotional resilience, dimana kita punya kemampuan untuk pulih dari tekanan. Terus self awareness, kita tahu kapan harus maju dan kapan harus istirahat. Yang ketiga itu empathy dan communication, itu cara ngebangun koneksi sama manusia gitu ya. Terus yang keempat itu adaptability, jadi kita siap untuk ditempatkan di mana aja, kita siap dengan segala macam perubahan gitu. Jadi ini menurut data loh ya, bukan menurut aku. Jadi aku relate sih, aku setuju. Dan sayangnya soft skill ini tuh jarang banget diajarin di sekolah yang formal. Iya betul. Iya, kan. Kayak nggak diajarin gitu di sekolah gimana caranya untuk adaptasi ya, untuk buat self awareness tuh kayak gimana. Kita kan nggak diajarin ya. Betul, dan sayang banget ya, karena Itu yang kita butuhkan saat ini sih. walaupun emang kita learning by doing sih, Iya. walaupun emang di momen-momen tertentu tuh kita mau nggak mau harus merasakan dan akhirnya kita jadi belajar kan belajar. soft skill ini. Cuma lebih bagus lagi kalau soft skill ini tuh diajarkan Iya, di education sama gitu yang ya. udah punya best practice gitu, yang udah punya praktis nyata dan itu tuh efektif gitu ya. Karena aku ngerasa khususnya self awareness ini banget sih, penting banget, karena orang yang punya self awareness itu nggak gampang terpengaruh dari eksternal gitu, kayak misalnya contohnya sosial media, tren saat ini, atau pergaulan yang kurang baik gitu kan. Karena dia tahu apa yang dia mau, apa yang dia butuhin, apa yang baik untuk dia dan apa yang nggak baik untuk dia, tuh dia udah bisa bedain. Iya. Itu kalau orang yang udah punya self awareness tuh menurut aku kayak gitu. Jadi walaupun ini lagi tren nih, misalkan walaupun lagi tren banget, tapi kalau dia tahu itu nggak baik buat dia nggak bakal ngelakuin. Betul. Jadi dia juga, orang-orang yang punya self awareness tuh nggak harus Validasi. gitu. Menurut aku gitu sih. Kalau menurut kalian self awareness itu kalian rasain itu manfaatnya ketika apa? Kalau aku self awareness tuh lebih kayak ke diri sendiri pas lagi sama orang lain. Kadang tuh kayak ke orang lain tuh kita lebih mentingin perasaan mereka dulu gitu daripada perasaan kita. Jadi kitanya tuh terus-terus ngerasa makin lama tuh kayak sakit hati gitu ya, karena kita mentingin orang lain dulu. Nah, aku tuh juga baru belajar self awareness ini. Jadi kadang aku tuh ngerasa nggak apa-apa loh buat egois gitu loh, untuk kepentingan diri aku sendiri, untuk kepentingan mental aku sendiri. Jadi nggak perlu banget untuk kayak terlalu mentingin perasaan orang lain, walaupun itu juga termasuk penting juga ya. Tapi pentingin dulu diri kalian sendiri ya, mental kalian, kesehatan kalian. Jadi kamu punya boundaries sekarang ya? Iya betul, aku baru belajar boundaries Jelas itu. Kalau kamu kapan? Kalau aku tuh emang udah punya perilaku cuek abis ya kan. Mau itu orang mau mati di tempat itu juga ya udah gitu kan. Kalau aku tuh gitu ya kan. Jadi aku tuh udah punya boundaries sendiri dalam diri aku dari dulu. Yang aku tuh tipe orang yang cuek, ya mau orang gimana juga ya udah gitu kalau aku gitu. Jadi kamu udah punya self awareness dari dulu gitu Iya. ya bahasanya gitu. Iya sih, aku juga relate dengan teman-teman, karena dulu tuh kalau melakukan sesuatu tuh kayak khawatir gitu kan sama pandangan orang lain, sama perasaan orang lain. Padahal hidup tuh nggak melulu soal perasaan mereka, tapi perasaan kita juga, kenyamanan kita juga gitu. Dan ini tuh aku ngambil contoh yang mungkin bakal relate banget sama Jomblowati gitu. Kayak kita Karena- gitu ya. Karena aku ngelihat teman-teman kita tuh banyak banget yang bucin apa sih kasarnya? Bucin bulal. Ya, banyak yang bulau. Kalau menurutku orang-orang kayak gitu tuh karena kurang self awareness sih. Jadi meskipun dia tahu cowoknya itu nggak benar, walaupun dia tahu cowoknya tuh banyak minusnya, Iya. dia tetap melanjutkan hubungan itu dengan dasar cinta Cinta doang. sayang gitu.
Aduh, jangan ya Dea. Jangan ya dia, karena apa? Karena itu tuh bakal merusak masa depan kita. Ngeruh ke diri sendiri. Itu tuh sangat mempengaruhi kesehatan mental kita. Kalau Menurut aku ya, pacaran itu kayaknya udah jadi trending banget ya. Misalkan kalau misalkan orang ada pacaran nih, kita jomblowati ini kan pasti ada pikiran negatif dari sekitaran gitu. Jadi buat hal-hal mereka yang bucin abis bulol itu kayaknya ya udahlah, yang penting gue punya pacar biar nggak diomongin sana sini. Kalau misalkan gue nggak laku lah, ya kan banyak tuh netizen sekarang ya kan, apalagi lingkungan kita tuh yang kayak negatif abis ya kan. Kalau misalnya kita jomblo nih pasti ada aja omongan-omongan yang ya yang kurang enak gitu lah. iya, itu karena dia nggak punya self awareness kan, jadi dia butuh validasi dari orang lain. Sedangkan saat kita tahu kita butuhnya apa, kita maunya apa, kita worth-nya di mana, maksudnya kita tuh deserve orang seperti apa, kita nggak bakal mau digituin. Iya betul. Iya Makanya sih. kita jomblo tuh bukan karena Nggak laku, nggak laku, kita tuh karena punya self awareness guys. Iya, jadi nih ya, aku kasih satu contoh yang aku alamin sendiri juga. Misalkan datang satu cowok si A, aku tuh suka sama dia, physically tuh dia udah kayak ini tipeku banget. Iya, udah oke banget lah ya kan. Dan dia juga bisa dibilang nggak red flag banget. Cuma secara visi misi gitu ya, secara value kayaknya kita nggak cocok. Kayak misalkan aku sukanya belajar, tapi kayak dia nggak suka belajar deh, gitu kan. Itu kan hal simple, tapi nanti itu akan apa sih, menggoyahkan value-ku gitu. Kayak misalnya kayaknya aku lebih suka cowok yang kalau ngobrol tuh clear deh. Nah kalau dia tuh justru lebih suka diem kalau gak ada masalah, kayaknya tuh nggak cocok. Nah aku bisa nahan itu, dan itu yang menurutku ngebedain orang punya self awareness sama enggak. Jadi walaupun udah suka, ketika kita paham value kita tuh apa, ya nggak bakal kita paksain juga. Iya sih betul. Kayak misalnya kita udah bulol nih sama dia, kita tuh nggak boleh juga kayak ngeharapin dia tuh bisa berubah apa yang kita mau, karena itu menurut aku susah sih ngerubah habit. Jadi kita mendingan ngebuat self awareness kalau misalnya dia emang nggak cocok tuh ya udah kita gitu. jangan sama dia gitu loh. Ya walaupun Ngebuat pada batasan. prosesnya kan kita tetap butuh proses move on ya. Betul. Kalau kata Hana itu Apa lama sih? Kak, tapi emang iya sih bener lama. Cuma Proses gamonnya. iya zamannya itu lama, cuma emang kita Tapi tuh nggak apa guys. perlu ada di momen itu ya. Iya, perlu. Perlu. Karena kayaknya kalau misalkan kita terima ke atas dasar perasaan sayang dan cinta, itu kita juga jadinya kayak nggak sayang sama diri sendiri nggak sih? Iya kan, jadi kita kayak wah Takutnya kayak Ya aku paham. Itu kayak merusak. Kita tuh kadang begitu lihat-lihat aja tuh udah tahu. Kita lihat aja udah tahu. Jadi iya intinya takutnya kebablasan Nah, betul. karena udah terlanjur diterima, akhirnya ya udah lama dia aja, udah lama juga, padahal secara value, secara perilaku, komunikasi tuh jelek semua. kadang kita juga udah kayak memaklumkan, dianya pun belum tentu gitu guys. Jadi yang ada kalian malah makin sakit hati. tapi banyak kan nih yang aku denger nih kalau nggak sama dia sakit apa tuh Kalau sama dia sakit kalau apalagi nggak sama dia lebih sakit gitu kan. Iya sih. Nah itu salah sih Sebalik. kalau kata aku, nggak bener. Emang Nggak iya? sama dia sakit tapi sama dia sakit tapi kalau nggak sama dia lebih sakit. Nah, Kalau aku yang terbarunya gini, sama dia sama nggak sama dia sakit, tapi kalau sama dia lebih sakit. Oh itu justru kebalikannya. Oh, Intinya iya, tuh iya. sakit. Jadi kalau misalkan emang dari awal nggak cocok, jangan dipaksain. Dipaksain. Walaupun sayang, walaupun suka, aku ngerasa sih lebih sehat itu ya daripada kita jalanin tapi Bawaannya tuh ngedown, makin lama tuh bukan upgrade tapi malah ngedown. kayak ya Allah, kalian nggak sayang sama diri kalian sendiri. setiap pagi harus mata lebam nangis ya kan. Iya, pokoknya daripada menyibukkan hal dengan pikiran-pikiran yang nggak penting itu, mendingan kita sibuk memperbaiki diri sendiri sih. Memperbaiki value kita ya. Iya, belajar untuk bahagia dengan diri kita sendiri, cukup dengan diri kita sendiri. Nanti saat momennya tepat akan datang jodoh kita yang Amin. kita nanti. Hidup ini nggak melulu soal pacaran doang kok. Iya betul, masih banyak hal yang bisa kita lakuin, masih banyak hal yang kita bisa bikin bahagia seperti teman-temanku ini. Oke, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.